Salam super duper luar biasa, sahabat saya, my life is my blessing. Apa kabar? Nah, kali ini kita akan membahas tentang meditasi. Meditasi ini adalah poin yang keenam untuk bisa menjadi pemenang di dalam hidup Anda. Berbicara tentang meditasi, apakah sahabat saya tahu bahwa survei menunjukkan bahwa mereka orang yang sangat sukses di bidangnya itu adalah mereka yang sering melakukan meditasi di jam 3 sampai dengan jam 5 dini hari. Dan mereka yang sering melakukan meditasi ini, mereka memiliki jiwa yang bahagia, pikiran yang tenang, hati yang damai, dan ini berpengaruh kepada kesehatannya. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak mereka yang melakukan meditasi ini memiliki umur yang lebih lama dari mereka yang tidak melakukan meditasi. Jadi kalau sebegitu besarnya manfaat meditasi, apa hubungan meditasi dengan kesuksesan, dengan kebahagiaan, dengan kedamaian, dan juga dengan panjang umur? Nah, kalau Anda ingin tahu jawabannya, sebelum kita teruskan ini, boleh dong di komen, like, subscribe channel Email Grisel agar saya lebih semangat lagi untuk sharing video-video yang membuat kita bersama-sama untuk belajar, bertumbuh, berkembang. Dan kalau memang video ini sangat membantu Anda, sangat bermanfaat, sebarkan ke banyak orang. Terima kasih sudah like, komen, dan subscribe di video saya. Oke, kita akan membahas tentang meditasi. Jadi sahabat saya, my life is my blessing. Berbicara tentang meditasi, apa sih yang terlintas di benak Anda berbicara tentang meditasi? Nah, bagi pribadi saya sendiri, pertama kali ketika saya berbicara tentang meditasi, yang terlintas di benak pikiran saya itu adalah hanya kita duduk diam, tenang, dengan posisi kaki bersila, tangan terbuka, mata terpejam, dan selanjutnya kita ngantuk. Kita ngantuk, atau kita boring, kita bosan sekali dengan meditasi. Sampai pada akhirnya popping mind kita, atau pikiran terburu-buru, pikiran negatif kita, kemudian menghentikan langkah kita untuk melakukan meditasi. Atau tiba-tiba terlintas di benak kita, hey, kamu harus mengerjakan pekerjaan kantormu karena itu pekerjaannya sudah deadline. Lagian ngapain juga kamu di sini ya? Duduk diam, tenang, ngantuk-ngantuk, kemudian tiba-tiba ujung-ujungnya melamun yang tidak karuan, sampai pada akhirnya itu adalah sebuah pekerjaan yang wasting time. Seperti orang yang tidak ada kerjaan, atau orang yang bego, bodoh, tolol, yang tidak tahu apa-apa. Nah, apakah Anda mempunyai pengalaman yang sama seperti saya ketika berbicara tentang meditasi? Kalau ya, boleh dong di komen ya, agar kita lebih banyak sharing lagi tentang pengalaman yang pada akhirnya membawa kita pada sebuah spiritual atau awakening, kebangkitan spiritual kita. Well, itu adalah pengalaman yang pertama kali yang terlintas di benak saya ketika saya berbicara tentang meditasi. Sampai pada akhirnya, sahabat, hidup atau alam semesta membawa saya kepada titik terendah di dalam hidup saya. Nah, di video saya yang sebelumnya saya sudah sharing apa itu yang menjadi titik terendah di dalam hidup saya.
Belum saya membahas tentang titik terendah di dalam hidup saya ini, seperti yang saya katakan, ketika saya melakukan letting go, artinya seluruh manifestasi apa yang saya inginkan sudah terwujud. Mulai dari saya melunasi hutang saya membangun rumah saya bertingkat, kemudian saya bisa beli mobil, saya bisa memiliki kos-kosan, dan terima kasih Tuhan, saya sudah mendapatkannya. Ketika seluruh apa yang saya inginkan itu sudah termanifestasi di dalam diri saya, maka alam semesta menarik saya ke titik terendah di dalam hidup saya. Seperti slogan dari SPBU, hidup saya dimulai dari nol. Kita mulai dari nol ya. Itu adalah poin yang paling utama ketika saya berada di dalam titik terendah hidup saya. Apa yang menjadi reversal di dalam titik terendah hidup saya? Yaitu yang pertama adalah ketika saya harus menerima sebuah kenyataan bahwa saya disebut sebagai labeling sampah di tempat unit organisasi saya bekerja saat itu. Tentu saja itu labeling sampah yang dialamatkan kepada saya membuat orang-orang sangat tidak nyaman berada pada saya. Satu persatu mereka memutuskan hubungan dengan saya dan mereka menghindar. Jadi fix saya tidak memiliki teman. Yang ada teman hanya sekedar say hello, sekedar basa-basi, tetapi lebih dari situ saya tidak memiliki. Dan labeling sampah ini juga adalah sebagai bagian dari pembunuhan karakter di dalam mental saya. Dan dari situlah awalnya saya dimutasi dari tempat pekerjaan saya yang sangat jauh. Nah, berbicara tentang tempat saya bekerja ini juga tidak jauh beda dari unit organisasi. Parahnya lagi, jika kita berbicara tentang kabar buruk itu biasanya lebih cepat diterima oleh orang daripada kabar baik. Kalau kebaikan Anda itu secara otomatis akan sirna. Ya, faktanya begitulah vibrasi manusia. Vibrasi manusia masih di titik terendah. Dan itulah yang saya hadapi, beban mental, pembunuhan karakter yang membuat saya harus mencoba untuk berdiri tegar. Apakah itu cukup masalah saya? Tidak. Tetapi yang selanjutnya adalah saya harus dihadapkan sebuah kenyataan yang sangat pahit. Anak nomor 2 saya terkena penyakit eksim akut, di mana kami sudah membawa berobat ke dokter spesialis, dokter kulit, ke dokter umum, tetapi juga tidak mengalami perubahan. Parahnya lagi, tangannya dan kakinya semakin parah keadaannya. Dan orang-orang pun melihatnya jijik, ibarat dengan penyakit kulit. Penyakit kulit inilah yang menggerogoti kaki tangan anak saya. Jika tidak bisa diselesaikan dengan baik atau disembuhkan, kita tidak bisa menemukan obatnya, ini akan dapat mengakibatkan tangannya dan kakinya membusuk. Agak ngeri bukan? Aduh, saya sendiri agak serem sebenarnya. Nah, apakah itu sudah selesai? Belum juga, sahabat saya. Dan yang ketiga adalah poin di titik terendah hidup saya adalah ketika saya harus menerima sebuah kenyataan pahit. Usaha yang saya jalani, di mana modal usaha ketika saya membuka usaha itu, saya meminjam uang ke bank. Ya. Dan bisa
dipastikan jika usaha itu tidak berjalan sesuai dengan harapan, artinya hutang kita, angsuran pinjaman kita tidak bisa kita lunasi, yang mengakibatkan pada rumah kita akan disita oleh bank. Ngeri nggak? Ya, itu adalah perjalanan dari titik terendah hidup saya. Nah, ketika saya mengalami titik terendah ini, sahabat saya sudah benar-benar gak kuat lagi menghadapinya. Semua upaya, usaha saya sudah saya lakukan, tetapi Tuhan belum juga memberi jalan. Saya sudah melakukan berbagai upaya dan usaha, tetapi usaha saya semakin nampak sia-sia. Sepertinya hilalnya masih jauh kelihatan. Sampai pada akhirnya ketika saya harus menghadapi kenyataan pahit ini, saya sudah waktunya untuk berserah. Saya berserah, sahabat saya. Dan sampai pada akhirnya saya tidak mempunyai kekuatan lagi. Dan kabar baiknya, ketika saya tidak mempunyai kekuatan, disitulah Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Melalui apa cara Tuhan begitu luar biasa memberikan kekuatan kepada saya, yaitu melalui video-video yang sebelumnya saya tidak kenal siapa mereka. Ada Dr. Joe Dispenza, ada Craig Braden, ada Chapel Proctor, Joseph Murphy, Ernest Nightingale, Neville Goddard, dan termasuk salah satunya Ray Dalio yang saya ungkapkan di awal. Nah, ketika saya mendengarkan video mereka membahas tentang meditasi. Tetapi meditasi itu masih belum ada di benak saya untuk melakukan ritual meditasi atau menyempatkan waktu meditasi, karena saya sama sekali tidak mengerti tentang meditasi. Dan setelah saya mencoba masih tetap saja ngantuk. Sampai pada akhirnya saya mendengar video dari Ray Dalio di sebuah wawancara yang dilakukan oleh Tom Bilyeu. Dan ketika saya mendengar pernyataan Ray Dalio yang mengatakan meditasi adalah hadiah yang terbaik yang tidak tergantikan oleh apapun. Kemudian saya mulai merenung. Inilah yang saya butuhkan di dalam hidup saya. Saya sepertinya sudah muak dengan penderitaan saya. Saya harus keluar menjadi pemenang dalam hidup saya. Nah, masalahnya adalah bukan drama dari titik terendah hidup saya. Bukan penderitaan yang kita bumbui, yang sedemikian rupa kita kemas sampai orang lain membuat simpati. Bukan itu, sahabat saya, yang menjadi poinnya. Tetapi poin yang paling utama adalah ketika Anda menghadapi sebuah masalah, poinnya adalah bagaimana Anda harus bisa menjadi pemenang, bagaimana Anda harus keluar menjadi pemenang di dalam hidup Anda. Ketika saya menginginkan bahwa saya harus keluar dari lingkaran balap tikus ini, lingkaran dari keadaan lingkaran setan ini, penderitaan yang tidak berujung, sampai pada akhirnya saya mendengar sebuah video Ray Dalio di Tom Bilyeu yang mengatakan meditasi adalah hadiah yang terbaik yang tidak pernah tergantikan oleh apapun. Kemudian saya merenung
Dari situlah saya harus memiliki sebuah tekad. Saya harus melakukan meditasi. Antara harapan dengan kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Dan kenyataannya itu tidak sejalan dengan keinginan kita. Disitulah muncul penderitaan. Ya, hanya ketika Anda menganggap diri Anda sebagai tubuh dan pikiran, maka penderitaan itu tidak dapat Anda hindari. Maka satu-satunya cara yang bisa Anda lakukan untuk melampaui keterbatasan tubuh kita dan pikiran kita itu adalah dengan cara meditasi. Jadi, fakta yang dipelajari di dalam bagian ilmu saraf dan psikologi ada di bagian otak kita itu consciousness atau kesadaran, yaitu letaknya ini ada di bawah subliminal bagian sistem limbik kita. Nah, di lain pihak juga ada sebuah emosional. Di bagian otak Anda ada emosional, yaitu sebuah keadaan yang tidak Anda sadari, tetapi ini memiliki lebih banyak pengaruh daripada pikiran logik Anda. Tetapi antara bagian sadar dengan tidak sadar itu tidak bisa sejalan. Pikiran Anda mengharapkan bahwa Anda harus mendapatkannya, tetapi kenyataan tidak seperti itu. Jadi ketika tidak ada disharmonisasi antara pikiran bawah sadar dan pikiran tidak sadar, maka yang perlu Anda lakukan itu adalah mengharmonisasikannya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara meditasi. Ya. Meditasi adalah satu-satunya cara Anda menarik pikiran sadar Anda dan mengangkat pikiran bawah sadar Anda sehingga terjadi keselarasan antara pikiran dan perasaan Anda. Ketika Anda mengalami sebuah pikiran dan perasaan yang selaras, maka Anda merasakan sebuah state yang bahagia, yang damai. Dan ketika Anda damai, maka Anda bisa menghasilkan ide-ide kreatif melalui intuisi Anda. Wow, ilmunya luar biasa bukan? Nah, melalui intuisi Anda. Jadi, intuisi inilah atau ide-ide kreatif inilah yang digunakan oleh meditasi. Jadi, mereka yang sangat sukses di bidangnya untuk membuat sebuah terobosan, inovasi yang melampaui batas pikiran manusia. Kenapa ini bisa terjadi? Karena jika Anda menonton video saya, intuisi Anda adalah sebagai malaikat penyelamat yang dapat mengakses harta karun dan kekayaan yang terpendam di dalam diri Anda. Di situ sudah dibahas bagaimana Anda bisa terhubung kepada
higher yourself. Nah, bagaimana cara kita bisa terhubung ke higher yourself itu adalah dengan salah satunya dengan cara bermeditasi. Higher yourself tidak akan muncul di dalam diri Anda jika pikiran dan perasaan Anda ada kekacauan. Maka ide-ide kreatif itu tidak akan pernah muncul. Justru sebaliknya, Anda bersusah payah, tetapi kenyataannya hasil usaha Anda itu hanya membuat Anda letih. Kalaupun Anda bisa berhasil sampai ke tujuan Anda sudah melewatinya dengan cara berdarah-darah. Karena apa? Karena Anda tidak memenangkan di bagian pikiran bawah sadar Anda. Wow, luar biasa kan? Nah, berbicara tentang meditasi itu, ketika saya pada akhirnya saya berhasil melakukan meditasi, baik itu meditasi teknik pernapasan, cahaya, dan imajinasi, pada akhirnya ada saya merasakan perasaan yang begitu damai, begitu bahagia. Dan entah kenapa ketika saya melakukan meditasi, setelah usai melakukan meditasi, saya mendapatkan energi yang sangat luar biasa. Dan tiba-tiba ada ide kreatif yang muncul di dalam pikiran saya. Bagaimana saya harus bisa menjadi pemenang. Dan ketika ide itu terlintas di dalam pikiran, jangan pertanyakan, jangan menganalisanya lagi, tetapi langsung take it action. Dan inilah yang saya lakukan. Ketika ide itu tiba-tiba terlintas di dalam pikiran saya langsung menjalaninya. Dan saat itu sebuah pekerjaan yang sangat menantang bagi saya itu adalah ketika saya melakukan pekerjaan proyek pengadaan tanah Jalan Binjai, pengadaan tanah tol Binjai Langsa. Di situ memaksa saya harus melakukan eksekusi, di mana ide kreatif saya memunculkan bahwa saya harus loyal dan total di dalam pekerjaan saya. Sampai pada akhirnya saat itu saya berdinas di Kabupaten Langkat, jarak 2 jam dari kota Medan. Harus saya tempuh dengan perjalanan dengan lembur di kantor sampai dengan jam 9 sampai dengan jam 10 malam. Dan itu saya lakukan secara loyalitas dan totalitas, tanpa memikirkan aduh anak saya sakit, aduh usaha saya gimana. Tidak, saya tidak pernah memikirkan. Pokoknya apa kata intuisi saya langsung eksekusi. Dan pada akhirnya ketika saya melakukan ritual, saya menyempatkan waktu saya bermeditasi, ide-ide kreatif yang sangat luar biasa semakin bermunculan. Dan pada akhirnya saya bisa memanifestasikan yang kedua lagi di dalam hidup saya. Saya bisa keluar menjadi pemenang di dalam hidup saya. Dimulai dari saya bisa pindah, saya bisa di persetujuan pindah saya diterima, dan saya bisa bersatu kembali dengan keluarga saya. Dan yang kedua adalah anak saya mulai perlahan demi perlahan sehat. Entah kenapa tiba-tiba obat yang dari entah kenapa dan anak kedua saya bisa sehat. Kenapa bisa sehat? Semuanya sudah saya jelaskan di video titik terendah hidup saya. Dan pada akhirnya ketika saya usaha saya dalam keadaan tertati-tati, pada akhirnya bisa membuat beberapa cabang. Wow, sebegitu luar biasanya meditasi ini yang menenangkan pikiran Anda, jiwa Anda damai, perasaan Anda bahagia.
Dan pada akhirnya ketika Anda terus mengalami sebuah experience ini, maka alam pikiran bawah sadar Anda yang bekerja, yang menciptakan untuk Anda. Nah, itulah arti, itulah kenapa meditasi itu dilakukan oleh mereka yang sangat sukses di bidangnya. Nah, jadi kenapa meditasi itu sebagai jalan? Meditasi itu adalah jalan kesadaran. Kesadaran akan realitas kehidupan, sehingga kamu mampu menjalani dan menerima apa adanya. Saat untuk hidup dalam kesadaran, maka Anda akan lebih kreatif, berani untuk mencoba hal-hal baru. Jadi, sahabat saya, itulah kenapa meditasi itu dilakukan oleh orang-orang yang sangat sukses. Karena meditasi itu adalah sebenarnya jalan kesadaran kita. Jalan kesadaran, jalan untuk membuka kesadaran kita melihat realitas kehidupan. Ingat, bukan lari dari kenyataannya dan juga bukan menolak apa yang diberikan oleh kehidupan, tetapi kita menyadarinya sehingga kita mampu menjalani, menerima apa adanya. Ketika kita bisa menerima dan menjalani semua yang terjadi di dalam hidup kita, maka kesadaran kita pun akan bangkit dan kita akan lebih kreatif, berani untuk mencoba hal-hal yang baru. Jadi, bagaimana cara untuk melakukan meditasi? Maka yang perlu Anda lakukan, yang paling utama untuk melakukan meditasi ini adalah dengan men-shutdown dialog pikiran kita yang cukup lama dan yang sering berulang. Tinggal Anda mengamati, jangan memberi respon apapun dan menanggapi pikiran Anda. Tinggal Anda mengamati, maka pikiran itu akan hilang dengan sendirinya. Ketika Anda sudah melakukan ini, maka yang perlu Anda lakukan adalah menikmati present moment di dalam meditasi. Nikmatilah pernafasan Anda, di mana nafas yang Anda tarik, dan rasakan ketika nafas itu Anda keluarkan. Fokus ke dalam pernafasan Anda, maka secara natural Anda sudah terhubung kepada alam semesta. Karena apa? Karena alam semesta begitu dekat kepada kita, sedekat kita dengan nafas kita. Jadi ketika Anda sudah bisa menikmati present moment, Anda bisa menikmati pernafasan, setiap pernafasan Anda, nafas yang Anda tarik dan nafas yang Anda keluarkan. Kemudian Anda mengucap syukur, Anda berbahagia dengan semua yang terjadi di dalam hidup Anda, maka akan muncul ide-ide kreatif. Anda akan terhubung ke higher yourself. Higher yourself adalah yang akan membantu Anda melalui ide-ide kreatif, yaitu melalui intuisi Anda. Jadi, intuisi inilah yang perlu Anda dengar dalam kebijaksanaan batin Anda. Oke? Dan ingat, ketika Anda melakukan meditasi ini, pikiran apapun yang muncul, jangan pernah melawannya. Jangan pernah membantahnya, jangan pernah menolak.
biarkan terus selama diperlukan sampai Anda rileks. Ketika Anda rileks, oke, cukup sekian. Nah, untuk di episode berikutnya kita akan membahas bagaimana cara melakukan meditasi. Oke, sahabat saya, My Life is My Blessing. Cukup sekian dan terima kasih untuk komen, subscribe-nya. Dan jika memang video ini sangat bermanfaat, bagikan ke seluruh dunia. Saya Emel Grisel. My life is my blessing. Your life is your blessing. Our life is our blessing. That's why life is a full blessing. Saya Emel Grisel, mohon izin pamit dan bye-bye.